Halo para pencinta film, bertemu lagi dengan gue di channel Boom Movie. Dan kali ini gue akan membahas alur cerita film dari Spider-Man pertama yang rilis pada tahun 2002. Dan ini adalah salah satu film Spider-Man favorit gue, karena menceritakan asal mula kemunculan sosok Spider-Man. Dan buat kalian semua, yuk dukung perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa agar kita semakin akrab, yuk follow juga akun Instagram pribadi gue. Dan langsung aja kita mulai dan putar intronya. Oke guys, gue perkenalkan pria ini bernama Peter Parker, seorang pemuda culun yang sedang mengejar bus. Tetapi akan terjadi hal besar dari dalam diri pemuda culun ini. Apakah hal itu? Tonton aja dulu, baru nanya. Oh iya, di sini Peter dan teman-temannya akan melakukan study tour di Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Columbia. Tak lama datanglah seorang pemuda tajir yang bernama Harry Osborn. Dia diantar oleh ayahnya yang bernama Norman Osborn. Di sini ternyata Harry berteman baik dengan Peter Parker. Bahkan dia sudah menganggap Peter sebagai saudaranya sendiri. Lantas Peter dan Harry pun menyusul teman-temannya untuk masuk ke dalam laboratorium Universitas Columbia. Di dalam laboratorium, rombongan itu diperkenalkan oleh jenis laba-laba yang ada di sana. Stop bang, Apalagi Burhan? ini cewek namanya siapa ya? Oh ya, gue lupa. Cewek cantik ini bernama Mary Jane. Kita panggil aja MG ya, biar gaul gitu. Oke, next. Sampai mana gue tadi ya? Laba-laba bang. Iya. Di dalam laboratorium itu terdapat laba-laba yang bisa melompat dan menangkap mangsanya. Kemudian laba-laba yang memiliki jaring yang sangat kuat. Lalu laba-laba yang memiliki refleks yang sangat cepat. Di sini Peter ternyata adalah pengagum rahasia MG sejak kecil. Namun karena sifatnya yang pemalu, Peter sampai sekarang belum berani menyapa MG. Singkat cerita, para rombongan itu diperkenalkan oleh jenis laba-laba super hasil rekayasa genetika yang menggabungkan kemampuan dari berbagai jenis laba-laba lainnya. Namun di sini MG menyadari kalau ada keanehan, karena satu laba-laba super itu telah hilang atau kabur dari kandangnya, Tapi bodo amat lah. kata MG. Singkat waktu, Peter pun meminta MG untuk difoto sebagai laporan jurnal perkuliahannya. Lantas MG pun dengan senang hati memperbolehkan Peter untuk mempotret dirinya. Namun saat Peter ingin mempotret MG, di atas sana ada laba-laba yang turun dan hinggap di tangan Peter. Lalu laba-laba itu pun menggigit tangan Peter. Karena kesakitan, Peter pun refleks dan membuat laba-laba itu terjatuh dari lengannya. Singkat waktu, scenes pun berpindah ke sebuah perusahaan yang bernama Oscorp. Di sana Norman Osborn menemui pihak militer yang mendanai penelitian perusahaannya. Namun kedatangan pihak militer ini justru untuk menanyakan perkembangan serum pemacu kemampuan manusia. Lalu salah satu anak buah Norman berkata kalau serum itu belum siap untuk diuji coba ke manusia. Lantas pihak militer pun mengancam kalau pendanaan akan dipindahkan ke perusahaan lain jika penelitian serum itu belum kunjung selesai. Lalu scenes pun berpindah kembali ke kediaman Peter. Terlihat di sana ada paman Peter yang bernama Ben dan bibinya yang bernama May. Tak lama Peter pun datang dengan kondisi yang sempoyongan. Dia pun langsung naik ke atas menuju ke kamarnya. Di sini paman dan bibinya khawatir dengan kondisi Peter yang terlihat aneh. Lalu di dalam kamarnya Peter pun merasa menggigil. Terlihat bekas luka gigitan laba-laba tadi di lengannya. Karena semakin sempoyongan, Peter pun tertidur dan terjadi reaksi kimia di dalam tubuhnya. Kembali lagi ke perusahaan Oscorp. Di sana Norman Osborn menguji coba serum penelitian itu kepada dirinya sendiri karena sudah tidak ada waktu lagi. Lantas Norman pun meminta anak buahnya untuk membantu dirinya saat uji coba dilakukan. Serum itu berefek pada tubuhnya dan membuat Norman kejang-kejang. Anak buahnya pun panik dengan keadaan Norman. Lalu dia pun memeriksa keadaan Norman dan tiba-tiba
Norman pun mendadak terbangun dan justru mencekik anak buahnya lalu melemparkan anak buahnya. Di sisi lain, saat terbangun Peter pun melihat dirinya di depan cermin. Dan ajaibnya di sini Peter tidak memerlukan kacamata lagi untuk melihat. Tidak hanya itu, badannya pun berubah menjadi berotot. Lalu Peter pun bersiap untuk berangkat ngampus. Dikarenakan terlambat, di sini Peter lagi-lagi mengejar bus dan dia pun mencoba meraih bis itu, namun Peter tanpa sengaja merobek banner bis itu. Dan anehnya banner itu menempel di telapak tangan Peter. Singkat cerita, di kantin sekolah Peter melihat MJ yang sedang berjalan. MJ pun kepleset dan dengan sigap Peter pun merangkul tubuh MJ dan menangkap nanpan yang terjatuh itu. Lalu MJ pun kagum dengan refleks yang dimiliki oleh Peter. Lantas saat sedang ingin makan, secara aneh garpu itu menempel di tangan Peter. Saat garpu itu ditarik oleh Peter, tiba-tiba keluar jaring di tangannya dan mengenai nampan di depannya yang penuh dengan makanan. Lantas Peter pun menarik nampan itu dan tanpa sengaja mengenai tubuh temannya yang bernama Flash, pacar dari MJ. Dikarenakan takut, Peter pun meninggalkan tempat itu. Di luar sana, karena marah, Flash mencoba untuk memukul Peter. Dan dengan cepat panca indera Peter meningkat tajam. Dia bisa tahu kalau ada ancaman yang akan datang. Di sini Peter bisa menghindari semua serangan yang diberikan oleh Flash. Karena sudah muak, Peter pun memukul tubuh Flash dengan satu pukulan yang mampu membuat tubuh Flash terpental. Lalu Peter pun pergi karena merasakan ada yang aneh di dalam tubuhnya. Singkat cerita, di jari jemari Peter dia melihat ada semacam bulu-bulu tajam yang tumbuh. Lalu Peter pun mampu merayap di tembok tanpa adanya alat bantuan apapun. Lantas dengan kekuatan barunya Peter pun melompat dari gedung ke gedung yang lain. Dan dia pun mencoba untuk mengeluarkan jaring dari tangannya. Berkali-kali dia mencoba namun dia gagal. Tetapi saat percobaan terakhir Peter pun mampu mengeluarkan jaring dari tangannya. Lalu Peter pun berayun dengan jaring yang ada di tangannya. Namun pada malam harinya Peter bertemu dengan MJ. Lalu mereka pun berbincang tentang apa rencana ketika lulus kuliah nanti. Peter berkata kalau dia ingin menjadi seorang fotografer, sedangkan MJ ingin berkarir di dunia akting. Tak lama Flash pun datang menjemput MJ dengan mobil barunya. MJ pun pergi meninggalkan Peter Parker. Anjir, gue kalah kelas nih, kata Peter. Karena nggak mau kalah, Peter pun membaca koran untuk melihat harga mobil-mobil bekas. Lalu perhatiannya pun tertarik pada iklan pertandingan gulat dengan hadiah $3.000. Peter yang ingin punya mobil tertarik untuk mengikuti pertandingan gulat itu. Lalu dia pun menjahit kostum untuk mengikuti pertandingan itu. Keesokan harinya Peter pun pamit untuk pergi ke perpustakaan. Paman Ben yang merasa belakangan ini Peter bersikap aneh, dia pun ingin mengantarkan Peter ke perpustakaan. Sesampainya di sana, Paman Ben menceramahi Peter dengan berkata dalam kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Namun Peter pun merasa kesal dan berkata kalau dia bisa menjaga dirinya sendiri. Jangan anggap aku anak kecil, Paman. Dan bukannya ke perpustakaan, Peter pun justru masuk ke pertandingan gulat. Terlihat di sana ada juara bertahan yang bernama Bonsau yang telah menjatuhkan beberapa penantangnya. Saat ini tiba giliran Peter untuk maju. Dan di saat melihat kostum Peter yang konyol, si pembawa acara langsung menyebut nama Peter sebagai Spider-Man. Lantas di saat pertarungan dimulai, turunlah sebuah ring yang mengurung mereka berdua. Peter pun merasa ketakutan menghadapi Bonsau. Dia pun beberapa kali terkena serangan dari Bonsau. Namun tak lama Peter pun mampu melawan Bonsau dan menyerang balik. Peter pun mampu mengalahkan Bonsau dan memenangkan pertandingan itu. Singkat cerita, saat menerima bayaran, Peter hanya diberikan $100 saja. Sedangkan di iklan dia dijanjikan akan dibayar dengan imbalan $3.000. Peter pun kesal dengan hal itu. Lalu saat Peter keluar, tiba-tiba ada perampok yang masuk. Peter yang sebenarnya bisa menghentikan perampok itu, namun dia justru membiarkan perampok itu kabur karena kesal sebelumnya hanya diberi $100 saja. Singkat waktu, saat berada di luar, Peter melihat segerombolan orang. Ternyata di sana ada Paman Ben yang sekarat karena tertembak oleh perampok. Peter pun bersedih dan di belakangnya terdengar polisi yang sedang berbincang tentang lokasi perampok itu. Dengan penuh amarah, Peter pun langsung pergi menghampiri lokasi perampok itu.
Dan terlihat di ujung jalan Peter melihat mobil pamannya yang sedang dibawa oleh perampok. Dia pun terus melompat mengejar perampok itu dan mendarat tepat di atas mobil itu. Peter pun memaksa perampok itu untuk keluar dari mobil. Namun mobil itu pun menabrak sebuah pagar. Lantas perampok itu kabur ke dalam gedung. Ternyata di dalam sana Peter telah menunggunya. Lalu Peter pun menghajar perampok itu bertubi-tubi. Ternyata dia adalah perampok yang sebelumnya merampok di arena pertarungan yang sebenarnya bisa dihentikan oleh Peter namun dibiarkan lolos. Peter pun terdiam mengetahui hal itu. Lantas perampok itu pun tersandung yang membuat dirinya terjatuh dari atas gedung. Singkat cerita, Peter pun pulang ke rumahnya dan memeluk Bibi May yang terpukul atas kematian Paman Ben. Di lain tempat terlihat pasukan militer yang menghampiri West Aeroscape, yaitu perusahaan saingan Oscorp. Di sini mereka berunding untuk mencabut pendanaan ke Oscorp dan memindahkan pendanaannya ke West Aeroscape. Lalu tiba-tiba muncul penjahat bertopeng berwarna hijau menembaki dan menghancurkan tempat itu. Singkat waktu, Peter pun telah menyelesaikan perkuliahannya. Lalu tanpa sengaja Harry melihat MJ yang putus dengan pacarnya. Harry pun berusaha untuk mendekati MJ. Setelah dari acara wisuda, Peter pun pulang ke rumahnya. Dia pun bersedih karena teringat sosok Paman Ben. Lalu Peter pun teringat dengan nasihat Paman Ben yang berkata kalau kekuatan yang besar ada pula tanggung jawab yang besar. Lantas Peter pun membereskan kopernya yang berisi kostum Spider-Man. Lalu terlahirlah sosok Spider-Man yang suka menolong orang dan membela kebenaran. Lambat laun sosok Spider-Man semakin terkenal di kalangan masyarakat. Di sisi lain, di dalam kantor redaksi Daily Bugle, pemimpinnya yang bernama Jonah Jameson sedang berdebat karena dia tidak memiliki fotografer handal untuk memfoto Spider-Man. Lantas kantor redaksi Daily Bugle pun membuka lowongan pekerjaan untuk fotografer Spider-Man. Di sisi lain, Peter pun berada di sebuah apartemen tempat di mana dia tinggal bersama dengan Harry dan ayahnya Norman Osborn. Harry pun meminta ayahnya untuk mencarikan pekerjaan kepada Peter. Namun Peter menolaknya karena dia bisa mencari pekerjaan sendiri. Di sela-sela perbincangan, tanpa sengaja Peter pun melihat koran yang berisi bahwa Daily Bugle membutuhkan seorang fotografer Spider-Man. Lalu singkat waktu, malam harinya Peter pun beraksi sebagai Spider-Man dan membawa kamera itu untuk memfoto dirinya sendiri. Namun saat Peter memberikan foto-foto itu kepada Jonah hanya memberikan upah $300. Lalu berpindah ke gedung Oscorp. Di sini Norman Osborn menghadiri rapat dengan para dewan. Norman pun kaget mengetahui bahwa dewan akan menjual perusahaannya kepada West Aeroscape dan memecat Norman dari perusahaan miliknya sendiri. Norman terlihat marah karena sejak awal dialah yang membangun proyek ini. Namun keputusan para direksi sudah bulat dan para direksi akan memutuskan penjualan perusahaannya itu saat festival Hari Persatuan Dunia Oscorp Industri digelar. Singkat cerita, festival Persatuan Dunia pun digelar. Di sana Peter menghadiri festival itu sambil memotret untuk didokumentasikan. Lalu tiba-tiba mendadak dari kejauhan muncullah sesuatu yang terbang. Ternyata itu adalah Green Goblin. Dia pun melemparkan bom goblin ke arah balkon, sehingga ledakan itu membuat kericuhan. Lantas MJ yang berada di atas balkon pun roboh. Peter Parker pun dengan cepat langsung mengganti kostumnya. Seluruh anggota dewan direksi yang berada di sana dihabisi oleh Green Goblin. Lantas Spider-Man pun datang dan menyerang Green Goblin. Hingga terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Saat sedang bertarung, perhatian Spider-Man pun terfokus kepada MJ yang hampir terjatuh. Spider-Man pun langsung menembakkan jaringnya ke mata Green Goblin dan merusak glider miliknya. Lalu Green Goblin pun pergi dari tempat itu. Dan Spider-Man berhasil menyelamatkan MJ yang terjatuh dari atas balkon. Setelah kejadian itu, kita beralih ke kediaman Norman Osborn. Di sana Norman mendengar bisikan-bisikan dalam hatinya yang menghasut dirinya untuk menghancurkan dunia dan menghabisi siapapun yang menghalanginya. Singkat waktu di dalam kantor Daily Bugle, Peter mengumpulkan foto-foto hasil potretannya kepada Jonah. Lalu saat Peter pergi, tiba-tiba dari belakang jendela Green Goblin pun datang, lalu mencekik Jonah dan bertanya siapakah yang memberikan foto-foto Spider-Man kepadanya. Jonah pun berkata,
Ya mana gua tahu tolol. Tak berapa lama kemudian Spider-Man pun muncul. Green Goblin pun langsung menyemprotkan obat bius kepada Spider-Man. Lantas Green Goblin pun membawa Spider-Man ke suatu tempat. Singkat waktu dia pun mengajak Spider-Man bekerja sama untuk menghancurkan kota, atau mereka akan menjadi musuh bebuyutan selamanya. Pada malam hari Peter pun mengajak MJ untuk makan malam. Namun MJ berkata kalau dia sudah punya janji dengan Harry. Lantas MJ pun pergi meninggalkan Peter. Namun di sini Peter melihat gerak-gerik mencurigakan dari dua orang pria. Dan benar saja, para pria itu ingin memperkaos MJ. Lalu Peter pun tidak tinggal diam. Dia pun langsung memakai kostum Spider-Man-nya. Lantas Spider-Man pun menghajar dua pria itu. Lantas MJ pun penasaran dengan sosok di balik topeng Spider-Man itu. Lalu tiba-tiba Spider-Man pun muncul di belakang MJ. Sebagai ucapan terima kasih, MJ pun memberikan ciuman kepada Spider-Man. Di lain tempat terjadi kebakaran di sebuah apartemen. Di sini Spider-Man telah berhasil menyelamatkan seorang bayi. Namun di dalam sana masih ada teriakan seseorang yang terjebak. Dengan cepat Spider-Man pun ingin menyelamatkan orang itu. Namun I'm gonna get you out of here! ternyata itu adalah Green Goblin yang mengecok Spider-Man. Mereka pun bertarung dan di sini lengan Spider-Man pun terluka terkena serangan Green Goblin. Dan sesaat itu terjadi sebuah ledakan. Spider-Man pun menghilang dan pergi meninggalkan Green Goblin. Di hari yang sama terlihat Norman Osborn mendatangi apartemen Harry. Di sini untuk pertama kalinya di hari Thanksgiving Harry memperkenalkan MJ kepada ayahnya. Lantas Bibi May pun bingung kenapa Peter tak kunjung datang. Di sisi lain Spider-Man pun datang melalui jendela yang membuat orang-orang yang berada di dalam sana kaget. Lalu Norman pun pergi memeriksa kamar Peter. Pete? Hey everyone. Saat sedang ingin makan, Bibi May pun bertanya tentang luka di lengan Peter. Lalu Norman pun teringat dengan pertarungannya melawan Spider-Man sebelumnya. Lantas Norman pun langsung pergi meninggalkan apartemen Harry. Di kediamannya Norman yang sudah mengetahui identitas Spider-Man, dia pun berniat untuk menyakiti orang-orang terdekat Spider-Man. But deliver us. Lalu di sini Green Goblin pun datang menyerang Bibi May. Bibi May yang syok pun dibawa ke rumah sakit. Lalu Peter pun menyadari kalau Green Goblin sudah mengetahui identitasnya sebagai Spider-Man. Keesokan harinya MJ pun menjenguk Bibi May. Dia pun berkata kalau dia jatuh cinta dengan Spider-Man. Peter pun senang mendengar hal itu. Lantas dia pun berkata kalau dia adalah fotografer pribadi Spider-Man. Peter juga bilang kalau Spider-Man selalu mengatakan kalau MJ adalah wanita yang cantik. Mendengar hal itu MJ pun terharu dan memegang tangan Peter. Di saat yang sama adegan itu pun dipergoki oleh Harry. Harry yang patah hati dia pun pulang ke rumahnya dan curhat dengan ayahnya. Lantas Norman pun melihat kalau MJ adalah sasaran berikutnya. Norman pun berjanji kalau dia akan memperbaiki ketidakadilan yang dialami oleh anaknya. Peter yang sedang menjenguk bibinya, dia pun merasakan ada hal buruk yang sedang terjadi dengan MJ. Dan benar saja, di sini MJ sedang diculik oleh Green Goblin dan dibawa ke sebuah jembatan. Green Goblin pun mengacau ke sana kemari dan menghancurkan setiap bangunan di sekitarnya. Goblin, what have you done? Tak lama Spider-Man pun datang, lalu Green Goblin pun memberikan pilihan kepada Spider-Man. Dia memilih menyelamatkan Mary Jane atau anak-anak yang sedang berada di kereta gantung. Lantas dengan liciknya Green Goblin pun menjatuhkan keduanya dari atas jembatan. Spider-Man pun awalnya menangkap tubuh MJ. Lalu dia pun mampu meraih kabel dari kereta gantung yang berisi anak-anak tersebut. Namun sialnya nampak jaring Spider-Man tidak mampu untuk menahan beban mereka. Sedangkan Green Goblin terus-menerus menyerang Spider-Man. Namun untungnya para warga membantu Spider-Man dengan melempari batu ke arah Green Goblin dari atas jembatan. Melihat kesempatan itu, Spider-Man pun meletakkan Mary Jane dan kereta gantung itu di atas sebuah kapal. Lalu Green Goblin pun kembali menghajar Spider-Man dan melemparkan tubuhnya ke dalam sebuah bangunan tua. Mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Di sini Peter terkena ledakan dari bom milik Green Goblin.
Lalu Green Goblin pun mengancam kalau dia akan menyakiti Mary Jane. Lantas Peter pun bangkit dan akhirnya mampu menghajar Green Goblin. Green Goblin yang sedang terpojok, dia pun meminta ampun dan membuka topengnya. Lalu Peter pun akhirnya tahu sosok asli dari Green Goblin yang ternyata adalah Norman Osborn. Peter pun sempat terdiam. Namun di sini Norman diam-diam menggerakkan glider miliknya untuk menyerang Peter. Namun Peter mampu menyadari hal itu. Dia pun melompat dan justru glider itu menusuk tubuh Norman hingga membuat dirinya tewas terbunuh oleh senjatanya sendiri. Lantas Spider-Man pun membawa tubuh Norman ke kediamannya. Harry yang melihat hal itu, dia pun ingin menembak Spider-Man. Namun Spider-Man keburu pergi. Keesokan harinya di upacara pemakaman Norman, Peter pun menghampiri Harry yang sedang berduka. Lantas Harry pun bersumpah kalau suatu saat nanti dia akan membalaskan dendamnya kepada Spider-Man atas kematian ayahnya. Harry juga berkata kalau dia beruntung masih memiliki Peter yang dia anggap sebagai saudaranya sendiri. Setelah itu Peter pun menghampiri makam pamannya Ben Parker. Lalu tak lama MJ pun datang menghampiri Peter. Dan dia pun berkata kalau dia juga cinta kepada Peter. Namun Peter tidak bisa membalas cinta MJ karena dia tidak mau hal-hal buruk terjadi lagi dan film pun bersambung. Oke guys, film Spider-Man ini akan gue upload lagi kelanjutannya. Tapi biar gue semangat, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. And then, boom movie di sini. See you in the next film.